warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelin Koriranda dari kelas 12 MIPA 3 UPT SMA Negeri 5 Kota Parepare. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai reaksi aerob. Nah, pada reaksi aerob terdapat 4 proses, yakni yang pertama proses glikolisis, yang kedua proses dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs atau siklus asam sitrat, yang keempat rantai transport elektron. Oke, untuk penjelasan lebih lanjutnya langsung saja kita ke videonya. Nah, baik, berdasarkan yang saya sudah katakan di awal video tadi, saya akan menjelaskan mengenai reaksi aerob, yang dimana reaksi aerob itu sendiri terdapat 4 proses yang terjadi, yakni yang pertama glikolisis, yang kedua yakni dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga yakni siklus Krebs atau siklus asam sitrat, yang keempat atau yang terakhir yakni rantai transport elektron. Nah, yang saya akan jelaskan pertama yakni tahap glikolisis. Nah, untuk tahap glikolisis ini terjadi di sitosol atau sitoplasma. Pada tahapan ini, glukosa akan dipecah menjadi gula yang lebih sederhana sehingga menghasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Nah, baik, langsung saja. Pada proses yang pertama ini, glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat menggunakan enzim heksokinase. Nah, enzim heksokinase ini akan mentransfer dari ATP ke glukosa sehingga ATP akan diubah menjadi ADP dan glukosa akan berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, tahapan yang kedua, gugus glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi isomernya, yakni fruktosa 6-fosfat, menggunakan enzim fosfoglukoisomerase. Nah, tahapan yang ketiga, fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, enzim yang berperan pada tahapan kali ini ialah enzim fosfofruktokinase. Nah, enzim yang akan mentransfer gugus fosfat yang berasal dari ATP sehingga akan kehilangan 1 fosfat dan menjadi ADP. Pada tahapan selanjutnya, fruktosa akan diubah menjadi 2 buah gula yang saling berisomer, yaitu dihidroksiaseton fosfat atau DAP dan gliseraldehida 3-fosfat atau 3-PGAL. Nah, enzim yang digunakan pada tahapan kali ini yakni enzim aldolase. Nah, selanjutnya terjadi perubahan antara DAP dan PGAL, namun perubahan ini tidak pernah mencapai titik keseimbangan, sehingga pada tahapan selanjutnya yang akan digunakan adalah 3-PGAL atau gliseraldehida 3-fosfat. Nah, 3-PGAL ini akan diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat. Enzim yang akan digunakan pada tahapan kali ini adalah enzim trifosfat dehidrogenase, dan pada tahap ini 3-PGAL akan melepas elektron melalui transfer elektron ke NAD+, sehingga akan melepaskan 2 NADH. Nah, tahapan yang ketujuh, 1,3 bifosfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat sebanyak 2 buah. Pada tahap kali ini, 2 gugus fosfat akan berikatan dengan 2 ADP sehingga menghasilkan 2 ATP atau 2 energi. Nah, enzim yang digunakan pada tahapan ini adalah fosfogliserokinase.
Nah, tahap yang ke-8, 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat. Enzim yang digunakan pada tahap kali ini adalah fosfogliseromutase. Nah, tahap selanjutnya yakni 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenolpiruvat. Enzim yang berperan pada tahap kali ini yakni enzim enolase. Pada tahap ini akan dihasilkan H2O. Nah, tahapan yang terakhir yakni fosfoenolpiruvat. Nah, fosfoenolpiruvat ini akan diubah menjadi 2 set piruvat menggunakan enzim piruvat kinase. Nah, pada tahap ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah sebab fosfat akan berikatan dengan ADP. Nah, mungkin ini penjelasan mengenai glikolisis. Selanjutnya kita lanjut ke tahap yang kedua atau proses yang kedua, yakni dekarboksilasi oksidatif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahap dekarboksilasi oksidatif. Nah, tahap dekarboksilasi oksidatif ini merupakan lanjutan dari tahap glikolisis tadi. Bedanya, tahap glikolisis tadi terjadi di sitosol atau sitoplasma, sedangkan dekarboksilasi oksidatif ini terjadi di matriks mitokondria. Nah, hasil akhir dari glikolisis yakni asam piruvat masuk ke dalam matriks mitokondria melalui protein transport. Nah, secara garis besar, tahap dekarboksilasi oksidatif ini terbagi menjadi 3 tahap, yakni tahap pertama, pelepasan CO2 atau pelepasan karbon dioksida. Tahap kedua yakni reduksi NADH, dan tahap ketiga yakni pembentukan koenzim A. Nah, pada tahap pertama sesuai dengan namanya yakni dekarboksilasi, yang artinya reaksi hilangnya gugus karboksil dan melepaskan CO2. Pada asam piruvat, gugus karboksil atau gugus dengan satu atom C2, atom O hilang sehingga hasil dari hilangnya atom tersebut disebut dengan gugus asetil. Kemudian satu atom C dengan 2 atom O tadi akan membentuk CO2. Nah, tahap yang kedua yakni pembentukan NADH atau melalui reaksi reduksi. Reaksi reduksi itu adalah proses penambahan elektron. Jadi NAD+ dan H+ ini akan membentuk NADH. Di tahap kedua inilah akan terbentuk NADH. Nah, tahap yang ketiga adalah tahap pembentukan koenzim A. Kalau ditanya apa sih itu koenzim A? Nah, koenzim A adalah senyawa yang mengandung senyawa sulfur yang berasal dari vitamin B. Oleh karena itu, SCOA ini S-nya berarti sulfur hidril. Dan asam asetil CoA ini diproses pada pertama kali ketika gugus karboksil hilang. Makanya sisa dari gugus tersebut itulah gugus asetil dalam atom 2C, 3H, dan O. Itulah pembentukan asetil CoA dari asam piruvat. Nah, mungkin itulah penjelasan saya mengenai dekarboksilasi oksidatif. Saatnya kita lanjut ke tahap yang ketiga, yakni siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yakni tahap siklus Krebs atau biasa juga disebut dengan siklus asam sitrat.
Siklus Krebs ini merupakan lanjutan dari tahap dekarboksilasi oksidatif. Sama dengan tahap dekarboksilasi oksidatif tadi, siklus Krebs juga terjadi di dalam matriks mitokondria. Nah, tahap pertama, asetil-CoA masuk ke siklus Krebs dengan melepaskan CoA. Dua atom karbonnya berikatan dengan asam oksaloasetat dengan 4 atom karbon membentuk asam sitrat 6 atom karbon. Tahap ini menggunakan enzim sitrat sintetase. Tahap selanjutnya, satu molekul air H2O dikeluarkan dan satu molekul yang lainnya ditambahkan kembali sehingga asam sitrat dengan 6 atom karbon membentuk isomernya menjadi asam isositrat dengan 6 atom karbon menggunakan enzim akonitase. Tahap selanjutnya, asam isositrat melepaskan gugus karboksil atau COO- dalam bentuk CO2 dan memberikan atom hidrogen beserta elektronnya kepada NAD+ untuk membentuk NADH. Sementara itu, asam isositrat dengan 6 atom karbon berubah menjadi asam alfa ketogluterat dengan 5 atom karbon dengan enzim isositrat dehidrogenase. Nah, tahap selanjutnya, asam alfa ketogluterat dengan 5 atom karbon berikatan dengan CoA, membentuk senyawa antara suksinil CoA beratom 4 atom karbon dengan melepaskan CO2 dan memberikan atom hidrogen beserta elektronnya kepada NAD+ untuk membentuk NADH kembali dengan menggunakan enzim alfa ketogluterat dehidrogenase. Nah, tahap selanjutnya, fosforilasi tingkat substrat dimulai dengan dilepaskannya kembali CoA sehingga membantu pengikatan fosfat oleh GDP menjadi GTP, dan GTP ini serupa dengan ATP apabila menyumbangkan satu kubus fosfat ke ADP. Senyawa antara suksinil CoA berubah menjadi asam suksinat dengan 4 atom karbon dengan menggunakan enzim suksinil CoA sintetase. Selanjutnya, asam suksinat memindahkan 2 atom hidrogen dan elektronnya kepada FAD+ untuk membentuk FADH2. Nah, asam suksinat berubah menjadi asam fumarat dengan 4 atom karbon dengan menggunakan enzim suksinat dehidrogenase. Nah, tahap selanjutnya, asam fumarat berikatan dengan H2O membentuk asam malat dengan 4 atom karbon menggunakan enzim fumarase. Tahap selanjutnya, asam malat mentransfer kembali atom H dan elektronnya ke NAD+ sehingga terbentuk NADH dan asam malat berubah menjadi asam oksaloasetat dengan 4 atom karbon yang akan digunakan dalam siklus Krebs selanjutnya. Proses ini menggunakan enzim malat dehidrogenase. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Selanjutnya kita ke tahap yang terakhir atau tahap yang keempat, yakni rantai transport elektron. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tahap yang terakhir dari respirasi aerob, yakni transfer elektron atau rantai transfer elektron. Nah, rantai transfer elektron ini merupakan tahap setelah siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Nah, rantai transfer elektron ini terjadi di dalam membran dalam mitokondria. Di sini saya akan menjelaskan proses transfer elektron NADH dan proses transfer elektron untuk FADH2. Dan yang pertama yang akan saya jelaskan yakni untuk NADH.
Nah, eh, molekul NADH akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 1, kemudian berpindah menuju ubiquinon. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 1 menyebabkan sebuah H+ dikeluarkan menuju ruang antar membran. Dari ubiquinon, elektron akan menuju kompleks protein 3 dan kemudian menuju sitokrom C. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 3, sebuah H+ juga akan dikeluarkan menuju ruang antar membran. Dari sitokrom C, elektron akan menuju kompleks sitokrom 4 yang kemudian akan menuju penerima elektron terakhir, yaitu O2. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 4 menyebabkan sebuah H+ juga dikeluarkan menuju ruang antar membran. Nah, O2 setelah menerima elektron akan mengikat H+ dan membentuk H2O. Nah, 3H+ yang telah dikeluarkan tadi akan masuk kembali melalui enzim ATP sintase yang berada di membran tersebut. Setiap H+ yang masuk melalui ATP sintase juga akan dikeluarkan satu molekul ATP. Jadi total dari 1 NADH akan dihasilkan 3 ATP. Selanjutnya proses transfer elektron untuk molekul FADH2. Molekul FADH2 akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 2. Kemudian berpindah menuju ubiquinon, namun pada tahap ini tidak menyebabkan dikeluarkannya H+. Kemudian elektron akan meninggalkan ubiquinon dan menuju kompleks protein 3, sitokrom C dan kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 3 dan 4 masing-masing menyebabkan dikeluarkannya molekul H+. Jadi hanya 2 H+ yang dikeluarkan hingga nantinya masuk kembali melalui ATP sintase dan terbentuk 2 ATP. Di akhir, elektron juga akan ditangkap oleh O2 menghasilkan H2O. Nah, mungkin itulah penjelasan saya mengenai rantai transfer elektron. Nah, baik, mungkin itulah tadi penjelasan saya mengenai 4 proses yang terjadi pada reaksi aerob. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun bahasa dalam penjelasan saya tadi. Saya tutup dengan ucapan sekian dan terima kasih.